pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, seminar nasional yang membahas dinamika lelang eksekusi harta pailit digelar Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Resya Agriansyah Learning Center. Seminar ini merupakan wujud nyata perguruan tinggi negeri dalam berkontribusi terhadap permasalahan hukum di tengah masyarakat. Seminar nasional dengan tema Dinamika Lelang Eksekusi Harta Pailit pasca terbitnya PMK nomor 122 tahun 2023 dan SEMA nomor 2 tahun 2024 diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin. Seminar ini bekerja sama dengan Resya Agriansyah Learning Center. Para akademisi, praktisi hukum, hakim pengadilan niaga, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, hingga kurator hadir sebagai narasumber untuk membahas dampak dua regulasi terbaru terhadap proses lelang eksekusi harta pailit. Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Unhas, Dr. Muhammad Aswan SHMKN, menyatakan jika seminar ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kerjasama dengan RALC untuk mengembangkan isu-isu strategis dalam hukum kepailitan. Seminar nasional tentang kepailitan yang dilaksanakan pada hari ini itu atas kerjasama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas dengan Resya Agriansyah Learning Center. Jadi yang melatar belakang ini pada awalnya adalah ada MOU ya antara Resya Agriansyah Learning Center dengan Universitas Hasanuddin. Nah dari situ kemudian kami dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum memfollow up hasil dari MOU tersebut tadi berupa perjanjian kerjasama. Nah, dari perjanjian kerjasama itu kemudian muncullah ide, salah satunya adalah untuk mengembangkan isu-isu kepailitan karena kebetulan Pak Resya Agriansyah ini kurator yang konsen pada hukum kepailitan tentunya. Dan kami di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum merespon hal tersebut dengan mengangkat isu terkini yakni terkait PMK 122 tahun 2003 dan SEMA nomor 2 tahun 2024 untuk diangkat ke forum seminar ya sebagai bentuk kontribusi kami dari PKBH Unhas kepada masyarakat ya, dan hari ini dihadiri oleh praktisi dan akademisi dan banyak hal yang kita bisa dapatkan tentunya pada seminar ini. Kerjasama antara PKBH Unhas dan RALC juga dirancang untuk berlanjut dalam berbagai bentuk, termasuk pelatihan dan diskusi ilmiah berkelanjutan. Dikatakan Dr. Resya Agriansyah SHMH, selaku Managing Partner RALC, dan juga Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Forum ilmiah seperti ini diharapkan dapat menjadi ruang solutif bagi berbagai persoalan hukum kepailitan. Salah satu program kami dan kami sudah selalu rutinkan di tahun-tahun sebelumnya adalah kami selalu membuat kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah tentang permasalahan-permasalahan hukum kekinian dan kita coba mencari sebuah solusi-solusi gitu. Alhamdulillah tahun ini kami bekerja sama dengan Unhas adalah sebagai salah satu upaya untuk mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan hukum kekinian khususnya masalah kepailitan, bagaimana kampus bisa memberikan kontribusi terhadap solusi-solusi atau masalah-masalah yang ada sampai saat ini, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Jadi ini harapan kami kegiatan-kegiatan ini tentunya terus kami laksanakan dengan PKBH, mudah-mudahan kegiatan ini terus kami jalankan secara rutin, bukan hanya tiap tahun, kalau perlu kita buat dengan skema per tahun kita melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah. Seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, alumni, dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHUM, yang turut membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Prof. Farida menegaskan jika diskusi akademis seperti ini merupakan wujud nyata perguruan tinggi negeri dalam berkontribusi terhadap permasalahan hukum di tengah masyarakat. Sepanjang seminar, pemateri dari KPKNL, Hakim Niaga, Kurator, dan akademisi mengulas lebih dalam interaksi dan harmonisasi antara dua regulasi tersebut, khususnya dalam isu aset penjamin dan bodel pailit.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan penyerahan plakat kepada para pemateri. Penny Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menambah 4 profesor baru, kali ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas. Pengukuhan ini makin memperkuat komitmen Unhas dalam mengembangkan riset di bidang sosial dan politik yang relevan bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Hasanuddin kembali menambah jajaran guru besarnya dengan mengukuhkan 4 profesor baru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Prosesi yang berlangsung di ruang Senat Akademik Unhas, Selasa 5 Agustus 2025, ini menjadi bukti komitmen Unhas dalam memperkuat riset dan keilmuan. Keempat profesor yang dikukuhkan memiliki kepakaran di berbagai bidang, yaitu Profesor Dr. A.M. Rusli MSI, Guru Besar Bidang Ekologi Pemerintahan, Profesor Dr. Gustiana A. Kambo SIP MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Politik, Profesor Dr. Arianto S.Sos MSI, Guru Besar Bidang Media dan Komunikasi, dan Profesor Seniwati S.Sos M. Hum PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Hubungan Internasional. Masing-masing profesor menyampaikan pidato pengukuhan yang mendalam dengan judul yang beragam, seperti patologi birokrasi dalam perspektif ekologi pemerintahan oleh Profesor Rusli. Diskursif pemikiran politik identitas dalam ranah kepentingan keberagaman dan kepentingan kelembagaan oleh Profesor Gustiana. Ekologi media dan perilaku komunikasi di era new media oleh Profesor Arianto. Serta strategi penanganan terorisme di Asia Tenggara melalui kerjasama internasional oleh Profesor Seniwati. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengungkap kebanggaannya atas pencapaian ini dengan menyebut jika hari pengukuhan itu merupakan harinya FISIP karena pelantikan 4 guru besar diborong oleh fakultas tersebut. Alhamdulillah hari ini FISIP, harinya FISIP ya. 4 guru besar semua diborong oleh FISIP dan materinya bidang-bidang yang dikembangkan, yang disajikan luar biasa, memiliki keunikan dan sekaligus kedalaman yang sangat bisa diandalkan. Isu-isu penting yang bukan hanya secara akademik itu menarik, tapi juga dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat, dan bangsa di dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat dan program-program yang perlu diperkuat sehingga berbagai isu bisa kita atasi bersama. Sebagai pimpinan Unhas tentu saya selalu berbangga memiliki begitu banyak guru besar dan juga dengan prestasi-prestasi gemilang. Sehingga saya ucapkan sekali lagi selamat ya buat keempat guru besar kita hari ini yang semuanya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat bangsa, bermanfaat buat kampus, buat Unhas, dan juga bermanfaat buat keluarga besarnya masing-masing. Sementara itu, dalam prosesi penerimaan anggota Dewan Profesor yang dipimpin oleh Ketua Dewan Profesor Unhas, Profesor Dr. Andi Pangeram Munta SHMH DFM, mengungkap penambahan 4 profesor ini menjadikan guru besar Unhas kini mencapai 471 orang. Profesor Pangeram Munta pun menyampaikan data yang menunjukkan Unhas menjadi universitas dengan jumlah guru besar terbanyak. Ia merincikan bahwa ada 368 guru besar yang sudah dikukuhkan, dengan penambahan 4 orang hari ini, dan masih ada 103 orang yang belum dikukuhkan. Abina Rahma Ahmad, Qurratu Ain Bujang, Unhas TV. Pemirsa, program Medical Check-up Goes to Unit terus berlanjut dan kali ini menyasar Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Tak hanya mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, tetapi juga menghadirkan pemeriksaan gigi dan mulut, sehingga Dekan Farmasi pun menekankan pentingnya untuk menindaklanjuti hasil MCU. Berlokasi di lantai 3 Gedung Farmasi Universitas Hasanuddin, kegiatan Medical Check-up atau MCU Goes to Unit 2025 yang digelar di Fakultas Farmasi diikuti oleh puluhan dosen dan tenaga kependidikan. Mereka mengikuti pemeriksaan fisik, rekam jantung, laboratorium, dan radiologi.
Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada MCU 2025 ini terdapat penambahan jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan gigi berupa panoramik dan scaling. Layanan gigi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas. Dikatakan Kepala Subdirektorat K3 Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKM Mkes, tahun ini ditambah satu program khusus MCU untuk gigi, dan pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas di Jalan Kandea Makassar dengan berkomitmen pada peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan MCU. Di tahun 2025 ini kita tambah satu program MCU khusus untuk gigi. Di tahun 2025 ini memang masih, karena ini tahun pertama untuk gigi, maka kita akan MCU gigi untuk kurang lebih 1.000 orang dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Universitas Hasanuddin untuk memberikan layanan pemeriksaan gigi, panoramik, dan scaling. Jadi insya Allah itu dilakukan di Kandea ya, di RSGMP di Jalan Kandea yang merupakan rumah sakit gigi dan mulut yang miliknya Unhas yang ada di Kandea. Jadi komitmen pimpinan dalam hal ini Pak Rektor, ada Ibu WR3 dan Pak Direktur SDM sebagai atasan langsung kami memang berkomitmen untuk bagaimana memastikan pelaksanaan MCU ini semakin hari semakin baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan, bahkan sama pasangannya. Dekan Fakultas Farmasi Unhas, Abdul Rahim SSI MSI PhD APT, mengakui antusiasme sivitas akademika yang sangat tinggi terhadap kegiatan MCU. Ia pun meminta agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada laporan awal, tetapi ditindaklanjuti secara medis jika ditemukan masalah kesehatan. Ini kan masih, kalau kita lihat pemeriksaannya kan masih pemeriksaan dasar ya. Tentunya kalau kami di fakultas, kemudian teknik ya pasti berharap pemeriksaan itu lebih ditingkatkan lagi, kemudian hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini supaya bisa ditindaklanjuti. Artinya ya jangan cuma setelah dilakukan pemeriksaan kemudian habis itu misalnya ada gejala atau ada hal-hal yang kurang bagus yang didapatkan dari pemeriksaan ini, saya kira tentunya kita berharap bisa ditindaklanjuti lagi ya, misalnya dengan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, dan ya saya kira ya seperti itu yang kami harapkan. Program medical check-up ini merupakan komitmen pimpinan Universitas Hasanuddin melalui kebijakan rektor, wakil rektor, dan direktorat SDM dalam meningkatkan kesadaran kesehatan seluruh sivitas akademika. Ini merupakan langkah awal meningkatkan produktivitas dan kinerja akademik melalui kesadaran menjaga kesehatan sejak dini. Denny Septiani Smuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kota Makassar menyepakati kerjasama untuk mengatasi berbagai persoalan kota, mulai dari isu stunting hingga banjir. Wali Kota Makassar berharap dengan kajian akademik dan inovasi dapat terwujud pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kota Makassar resmi menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman di Gedung Rektorat Lantai 8 Kampus Unhas Tamalan Rea, Selasa 5 Agustus 2025. Kerjasama ini fokus pada implementasi program Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan Kota Makassar di berbagai sektor. Penandatanganan MOU dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Hadir dalam penandatanganan itu sejumlah pejabat Pemkot Makassar, seperti Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Balitbangda, dan Kepala Bagian Kerjasama, serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas, dan juga Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Dekan Fakultas Hukum, Dekan FIKP, Dekan FISIP, Kepala Kantor Sekretariat Rektor, serta Sekretaris LP2M. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut jika latar belakang kerjasama ini adalah sinergi keilmuan. Latar belakangnya adalah keilmuan yang dimiliki oleh para ahli yang ada di Universitas Hasanuddin ini
memberikan kami jalan untuk bisa membangun kolaborasi untuk bersama-sama membangun Makassar di berbagai bidang dengan kajian-kajian akademik. Sementara Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc, menuturkan peran penting Unhas sebagai bagian dari Kota Makassar. Ia menilai alangkah tidak eloknya jika banyak inovasi di Unhas, tetapi tidak diterapkan di Kota Makassar. Sehingga ia pun berharap hampir semua bidang di Unhas bisa diaplikasikan, mulai dari isu stunting hingga penyelesaian banjir di Kota Makassar. Pertama, Unhas itu berada di Kota Makassar, Pak Wali. Jadi tentu alangkah tidak eloknya ketika banyak inovasi di Unhas yang kemudian tidak diterapkan di Kota Makassar. Sehingga hampir semua bidang yang ada di Unhas kita harapkan ini bukan hanya untuk menjadi kajian akademis, tapi telah bisa kita terapkan di Makassar, mulai dari isu-isu terkait dengan stunting sampai isu-isu penyelesaian masalah banjir. Hampir semua aspek saya kira Makassar adalah tempat yang sangat cocok, di samping dia adalah kota besar tentu, salah satu yang terbesar di Indonesia, juga begitu banyak peluang untuk kemudian kita bisa berkontribusi terhadap pemerintahan, industri, dan juga penguatan masyarakat, dan tentu penguatan akademik sendiri. Penandatanganan MOU ini merupakan komitmen Unhas dan Pemkot Makassar untuk bersinergi dan memanfaatkan potensi akademik serta sumber daya yang ada demi mewujudkan pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, sebagai bentuk kesiapan menyambut kurikulum 2023, Universitas Hasanuddin menggelar workshop untuk menyusun strategi implementasi mata kuliah penguatan kompetensi atau MKPK. Kegiatan ini mempertemukan pimpinan kampus, para dekan, hingga mitra dari dunia usaha dan pemerintahan dalam menyusun strategi MKPK secara kolaboratif dan berdampak luas. Subdirektorat Pembelajaran Mandiri MBKM Direktorat Pendidikan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan workshop terkait penguatan kolaborasi dan strategi implementasi mata kuliah penguatan kompetensi MKPK untuk mewujudkan kampus berdampak di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Kampus Unhas Tamalan Rea, Selasa 5 Agustus 2025. Workshop ini mengusung tema dari kampus untuk masyarakat, mahasiswa berkarya, Unhas berdampak, dan diikuti para pimpinan Universitas Hasanuddin, para dekan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang riset inovasi dan kerjasama, dan kepala program studi dari seluruh fakultas Universitas Hasanuddin, serta mitra Unhas dari dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah daerah. Workshop ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan strategi implementasi mata kuliah penguatan kompetensi MKPK dalam kurikulum 2023 yang mulai diberlakukan pada semester mendatang. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD spesialis biomedik konsultan menyebut jika workshop ini penting untuk memastikan kesiapan Unhas dalam mengimplementasikan MKPK secara optimal. Ini kami melakukan workshop untuk melihat kesiapan implementasi kurikulum K23 terkhusus untuk mata kuliah penguatan kompetensi. Karena ini dibutuhkan, 20 SKS ini kan dibutuhkan mitra. Nah, ini kami undang mitra strategis Unhas, jadi ada dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, termasuk dari pemerintahan daerah untuk menjadi wadah nanti mahasiswa kami untuk implementasi dari MKPK ini. Karena kalau kita tidak siapkan dari sekarang, ini kan mulai dari kurikulum 2023, mulai semester depan, kalau kita tidak siapkan dengan baik, nanti takutnya ada yang miss ya. Nah, dengan demikian beberapa aktivitas yang selama ini kita lakukan untuk implementasi MKPK dalam bentuk misalnya magang, itu masih ada yang belum infonya sampai sepenuhnya di program studi. Misalnya contoh kalau untuk mitra Harum Pokpan, itu mereka bukan butuhkan hanya dari peternakan atau dari kedokteran hewan. Mereka juga butuhkan dari teknik mesin,
dari prodi misalnya Fakultas Hukum atau prodi Ekonomi. Nah, ini yang ingin kita klopkan lebih jauh lagi sehingga mahasiswa nanti sangat mudah untuk memilih mereka mau magang di mana. Sebagai bagian dari penguatan sistem, Prof. Ruslin juga menyampaikan jika Unhas tengah mengembangkan platform Sipakamase yang nantinya akan diperbarui menjadi semacam marketplace berbasis real time. Melalui platform ini, mahasiswa bisa dengan mudah memilih dan mengakses berbagai aktivitas MKPK lintas program studi secara lebih luas dan terintegrasi. Prof. Ruslin menambahkan, dengan pelaksanaan workshop ini Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara perguruan tinggi dan mitra eksternal demi menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Zara Sabita Suceng, Muhammad Cendekia Amin, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.